Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Bapak Guru di sini. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab pertanyaan yang banyak ditujukan kepada saya. Aplikasi apa yang cocok untuk belajar dalam jaringan atau belajar daring? Jadi sebelum saya menjawab itu, saya ingin menjelaskan sedikit khususnya kepada orang tua, siswa yang ada yang menonton video ini, bahwa di tahun ini kan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu memperpanjang proses belajar di rumah. Jadi siswa, peserta didik itu akan selalu diarahkan untuk senantiasa belajar di rumah selama masa pandemik. Idealnya belajar online itu harus ada buku elektronik, e-book. Jadi sudah banyak itu ada beberapa developer yang membuat buku pelajaran dalam format aplikasi. Ada jurnal, ada catatan pelajaran. Yang ketiga, ada video pembelajaran, baik itu dari gurunya langsung, dari pendidiknya langsung kepada siswa, atau video pembelajaran memanfaatkan pihak ketiga. Pihak ketiga yang dibuat oleh developer atau dibuat oleh pengembang untuk mendukung pembelajaran tersebut. Yang keempat, tentu saja harus ada kuis atau assessment atau penilaian atau evaluasi yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan, efisiensi, efektivitas belajar itu sendiri. Yang kelima, tentu saja harus ada forum diskusi untuk membahas atau mendiskusikan materi-materi yang sudah dibahas sebelumnya atau membahas hal-hal lain dalam kelas atau mata pelajaran tersebut. Yang keenam, tentu saja harus ada sesi tanya jawab langsung antara peserta didik dengan pendidiknya. Ini menurut saya adalah konsep belajar dalam jaringan yang paling ideal. Sebenarnya sebelum masa pandemi ini sudah banyak pengembang, sudah banyak developer yang membuat aplikasi-aplikasi online yang bisa membantu proses belajar peserta didik. Taruhlah misalnya yang paling sering kita dengar ada Ruang Guru, kemudian ada video konferensi seperti Zoom, Webex, Google Meet, dan lain-lain. Kemudian ada Microsoft Teams 365, Google Classrooms, ada Kuiper, Edmodo, dan masih banyak lagi. Menurut saya, ini secara pribadi ya, pengalaman pribadi. Jadi kalau ini bukan untuk didebat, tapi kalau ada yang ingin memberikan saran, silakan ditulis di kolom komentar di bawah ini. Jadi menurut saya, aplikasi pembelajaran online yang pas, yang cocok digunakan itu setidaknya harus memenuhi minimal 3 kriteria dasar menurut saya ini. Yang pertama, harus ada interaksi langsung antara guru dengan siswa. Misalnya nih, aplikasi yang paling yang standar itu digunakan bisa melalui aplikasi chatting, aplikasi ngobrol seperti WA, WhatsApp. Ada aplikasi juga di Teams yang bisa untuk chat. Ada di Google Classrooms dan yang lain sebagainya. Harus ada interaksi langsung. Yang kedua, aplikasi ini kalau bisa gratis. Atau kalau memang tidak bisa gratis, setidaknya murah. Jadi peserta didik yang kurang mampu, yang bisa terjangkau jaringan tapi kurang mampu, setidaknya bisa membayar jaringan saja. Diakui atau tidak, ada peserta didik yang memang mampu terjangkau jaringan tapi tidak memiliki fasilitas seperti smartphone, tidak bisa membeli HP. Dia harus pinjam HP, entah HP-nya keluarganya, entah HP-nya tetangganya. Lalu di HP itu pun dia masih harus membeli aplikasi. Itu kan ya gimana ya. Jadi setidaknya dia bisa mengganti biaya data saja, tidak usah membeli aplikasi. Yang ketiga, setidaknya aplikasi pembelajaran yang baik itu adalah hemat kuota, hemat data. Menonton video pembelajaran di YouTube misalnya, atau video pembelajaran di aplikasi lain misalnya di Ruang Guru dan lain sebagainya, itu menguras data, tetapi masih bisa diakali, yaitu dengan cara satu, kita download videonya. Dua, kita bisa menggunakan aplikasi lain seperti YouTube Go untuk menonton. Jadi kita bisa memilih kapasitas kuota yang kita inginkan. Yang ketiga, atau kita bisa nonton langsung dari aplikasi YouTube, tetapi kita bisa turunkan kualitasnya. Kalau yang tercover di jaringan WiFi ya alhamdulillah, tapi kalau tidak kan kasihan gimana gitu. Makanya saran saya untuk yang ketiga ini, bagi guru yang ingin menggunakan aplikasi video conference seperti Zoom, Webex, dan lain sebagainya, Google Meet, dan lain sebagainya, setidaknya harus dikurangi. Jangan sering-sering memakai aplikasi video conference. Karena kenapa? Saya sejauh ini sampai yang saya tahu, saya belum tahu bagaimana cara
mengurangi pemakaian kuota di video konferensi. Saya pernah ikut seminar online menggunakan fasilitas platform video konferensi, dan selama 1 jam pertemuan online itu kuota saya hampir habis, hampir 1 giga gitu, sekitar 800 mega begitu. Lah kalau kita menggunakan ini kepada peserta didik untuk 1 mata pelajaran, lalu dalam 1 hari itu 4 mata pelajaran yang harus menggunakan video konferensi, kan kasihan peserta didiknya. Lalu pertanyaannya, aplikasi apa yang paling cocok? Maka aplikasi yang paling cocok untuk yang memenuhi ketiga standar ini adalah aplikasi yang nyaman di bapak guru dan nyaman di siswa. Yang paling penting memenuhi kriteria ini. Silakan menggunakan aplikasi apapun, tapi setidaknya mari kita pertimbangkan 3 syarat ini. Jadi intinya, tidak ada aplikasi yang lebih baik daripada yang lain. Aplikasi A baik untuk siswa di bagian A, tetapi dia tidak baik di siswa di daerah B. Aplikasi B baik untuk siswa di daerah B, tapi dia tidak baik di siswa di daerah A. Jadi semuanya relatif, tergantung tingkat kenyamanan kita. Yang penting bagaimana kita bisa melakukan pembelajaran dalam jaringan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang sesuai dengan tuntutan kurikulum, dan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh peserta didik. Semoga video ini menjawab pertanyaan dan semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.